Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat semangat sekali ya hari ini. Apa kabarnya anak teteh hari ini? Baik. Alhamdulillah. Karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita sepatutnya untuk bersyukur ya. Kita bersyukur karena kita masih diberi nikmat sehat. Sudah siap? Are you ready? Oke, kita sudah siap melakukan pembelajaran. Tapi sebelum itu Pak Tegar mau cek dulu kesiapannya. Coba cek kerapihan pakaiannya. Ada yang tidak sesuai seragamnya hari ini? Ada. Siapa? Ya, Hilman sama Bia tidak menggunakan baju olahraga karena sedang kurang enak badan ya? Gak apa-apa. Yang lain? Yang kerudungnya tidak biru dongker. Nah, kemana ini? Dipakai kemana kerudungnya? Baru dicuci, belum kering? Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian menggunakan seragam yang rapi. Nanti untuk kedepannya dipersiapkan lagi setiap harinya, disesuaikan seragamnya ya. Oke. Coba cek tempat duduknya. Sudah rapihkah, luruskah? Sudah enak kalian duduknya? Sudah. Lalu pada juga tak lupa untuk mengingatkan posisi duduk kalian harus tegak. Ya, jangan sampai kalian duduk bungkuk atau miring. Nanti itu akan menyebabkan tulang punggung kalian bermasalah ya kalau terbiasa. Oke, silahkan sekarang KM-nya pimpin doa. Terima kasih untuk KM-nya. Pak Tegar mau cek dulu apakah hari ini semuanya hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Firly, Raihan, Windy. Kenapa, ada yang tahu? Sakit. Ya, tadi pagi Pak Tegar baru mendapatkan kabar dari Windy sama Firly saja ya. Ya, semoga kita doakan sama-sama ya. Semoga teman-teman kita segera diberikan kesehatan. Amin. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi dulu biar semangat ya. Semuanya ikut nyanyi. Hafal lagunya Lihat Kebunku? Nah, oke, kita nyanyikan bersama-sama. Kalian mau pegang mikrofon? Enggak? Kenapa? Kebunku penuh dengan bunga, putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, malam berarti semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah.
kebunku karena nanti kita akan belajar di kebun. Kita punya kebun kan? Ya. Nah, tapi sebelum itu kita siapkan dulu alat-alat yang perlu disiapkan. Apa? Alat tulis dan buku. Sudah? Sudah siap? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Tegar mau bertanya dulu. Kita kan di sini di kelas menggunakan kipas ya. Memangnya kenapa? Emang di Purwakarta suhu udaranya bagaimana? Panas. Gerah. Makanya kita menggunakan kipas ya. Kita mengalami kegerahan. Ya, kegerahan. Nah, ada yang tahu karena apa? Mengapa bisa? Polusinya dari apa? Dari kendaraan. Terus ada apa lagi? Penggundulan hutan. Ya, ada di sini gunung yang dijadikan lahan apa ya? Pasirnya itu digeruk ya di Purwakarta, sehingga tempat tinggal tumbuhan itu semakin berkurang. Karena saking banyaknya rumah-rumah warga, maka hutan pun semakin berkurang, dijadikan lahan pemukiman. Nah, kalau penggundulan hutan ini artinya pokoknya semakin apa ya? Semakin berkurang, semakin sedikit. Apakah kita bisa memperbanyaknya? Bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Mengembangbiakan. Ya, kita bisa mengembangbiakan tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa lebih banyak. Ada yang pernah melakukan itu? Mengembangbiakan tumbuhan? Ada? Ya, Aska gimana? Pernah melakukan perkembangbiakan apa? Jahe. Itu bagaimana caranya? Ya, dengan memotong akarnya kemudian ditanam kembali. Ya, jadi akar dari pohon jahe itu tanpa harus ada penyerbukan seperti materi kemarin ya, ternyata bisa tumbuh kembali, bisa berkembang biak. Nah, itu namanya cara apa ya? Perkembangbiakan apa? Vegetatif. Karena kita minggu lalu sudah belajar perkembangbiakan secara minggu lalu generatif. Nah, nanti sekarang giliran pembelajaran vegetatif, perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, itu ya. Nah, materi perkembangbiakan vegetatifnya yang akan Pak Tegar tekankan adalah vegetatif buatan. Salah satunya yaitu mencangkok. Sudah disiapkan kan ya alat dan bahannya di rumah kemarin? Sudah. Nah, untuk yang kedua materinya adalah kita akan menganalisis ide pokok dan menyimpulkan sebuah teks. Ya, hari ini tuh. Sebelumnya Pak Tegar mau tanya, mengapa tumbuhan itu harus dikembangbiakan? Silakan angkat tangan. Untuk apa tumbuhan itu dikembangbiakan? Ya, silakan Adit. Bisa memperindah lingkungan. Yang lain? Ya, silakan Reza. Supaya udaranya lebih bersih. Ada lagi? Ya, silakan Hanif. Supaya tidak gersang. Nah, jadi jawaban dari teman-teman kalian itu betul ya. Jadi dengan kita memperbanyak tumbuhan, maka kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih indah, lebih bersih, dan lebih segar, tidak gersang. Itu. Maka dari itu kita harus secara sungguh-sungguh sekarang melakukan praktek mengembangbiakan tumbuhan. Nah, Pak Tegar sebelumnya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, supaya A dan Teteh itu bisa menganalisis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang seperti apa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Kemudian yang kedua, supaya A dan Teteh bisa menganalisis langkah-langkah mencangkok. Mengapa kita prakteknya mencangkok? Mengapa tidak perkembangbiakan secara generatif yang dipraktekkan? Nah, ada alasannya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena mencangkok itu lebih cepat menghasilkan tumbuhan yang baru. Coba bayangkan kalau kalian menunggu tumbuhan dari hasil perkembangbiakan generatif.
nunggu dulu penyerbukannya, nanti menjadi si bunga itu menjadi buah. Buah itu harus matang dulu sehingga di dalamnya ada biji, kemudian jatuh ke tanah. Ya, bijinya jatuh ke tanah, baru muncul tumbuhan yang baru. Tapi kalau mencangkok, kita tinggal menunggu akarnya saja, dipotong, itu sudah jadi tumbuhan baru. Ya, jadi lebih cepat proses mencangkok ini. Maka dari itu Pak Tegar lebih menekankan prakteknya yang mencangkok. Nah, yang ketiga, supaya Adang Teteh itu dapat mempraktekkan langkah-langkah mencangkok. Jadi setelah kita belajar di sini, Adang Teteh bisa mengembangbiakan tumbuhan di rumah supaya tadi kelihatan lebih indah, lebih segar kembali rumahnya ya. Tujuan yang keempat, supaya Adang Teteh bisa menganalisis ide pokok pada teks. Kemudian yang kelima, supaya Adang Teteh bisa menyimpulkan isi teks berdasarkan ide pokok yang sudah ditemukan. Yang keenam, supaya Adang Teteh dapat membuat laporan praktek mencangkok. Nah, kita akan membuat laporan ini ya. Serta yang terakhir, Adang Teteh dapat mempresentasikan laporan praktek mencangkok. Sebetulnya materi ide pokok itu sering dibahas ya dari kelas 4, ada ya di kelas 4, di kelas 5 ada. Nah, sekarang kita pelajari lagi supaya lebih ingat Adang Teteh bagaimana cara menentukan ide pokok. Oke. Kemudian selain tujuan pembelajaran, Pak Tegar juga mengharapkan dengan kalian kerja kelompok, Adang Teteh itu bisa diskusi dalam membuat laporan dengan aktif. Jangan mengandalkan temannya saja, kita semua harus terlibat secara aktif. Yang kedua, nanti Pak Tegar akan memberikan proyek, tujuannya supaya Adang Teteh bisa melengkapi LKPD yang nanti Pak Tegar bagikan dengan penuh tanggung jawab, diisi secara lengkap, diisi secara benar, secara sungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga, nanti Pak Tegar akan memberikan tugas, yaitu mempresentasikan hasil laporan. Nah, itu harapannya Adang Teteh bisa percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Ini penilaiannya, ada penilaian sikap. Nanti selama pembelajaran Pak Tegar akan menilai sikap Adang Teteh. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti akan Pak Tegar kasih soal evaluasi. Penilaian keterampilan itu nanti Pak Tegar cek betul tidak proses mencangkoknya, betul tidak pembuatan laporannya, betul atau tidak presentasinya gitu. Lalu yang keempat ada penilaian produknya, hasil cangkokannya nanti akan Pak Tegar nilai. Nah, ini tahapan pembelajarannya ya. Kita pertama menganalisis teks dulu, kemudian kita akan menganalisis video. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan untuk mencangkok. Kemudian praktek mencangkok, kemudian membuat laporan, yang terakhir presentasi. Oke. Nah, amatilah video berikut ini. Kebun sekolah kita banyak ditumbuhi tumbuhan. Kenal dengan video ini? Di mana ya? Di kebun sekolah, di sebelah ya, di sebelah kelas kita. Nah, coba dari video ini, tumbuhan apa saja yang Adang Teteh lihat tadi? Ada lidah buaya. Lalu tadi ada cabai. Ada apa lagi? Jahe. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Silakan angkat tangan. Tadi jahe kan ada yang pernah katanya melakukan perkembangbiakan jahe ya? Tadi ya, apa Aska? Caranya? Ya, memotong-motong akarnya, kemudian ditanam kembali. Nah, itu cara apa disebutnya? Vegetatif alami atau buatan? Alami, vegetatif alami dengan akar ya. Lalu tadi ada cabai. Perkembangbiakan apa cabai? Secara generatif. Betul ya. Oke. Nih, sekarang Pak Tegar punya 3 teks, satu teks maksudnya ya. Satu teks terdiri dari 3 paragraf. Silakan, siapa yang mau membacakan paragraf yang pertama? Siapa yang mau? Angkat tangannya.
dibacakan itu di depan ada terlihat jelas ya? Ayo. Oke, Marsha, silakan. Ayo dibacakan, Kak. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan cara mengambil bagian dari tumbuhan induknya. Jadi perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk. Oleh karena itu, tumbuhan baru yang dihasilkan tuh memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, terima kasih Marsha. Pertanyaannya, yang manakah ide pokok dari paragraf 1? Siapa yang mau silakan angkat tangannya. Cuk. Silakan dianalisis dulu ya sama kalian. Kira-kira mana yang menjadi ide pokok paragraf pertama? Cuk. Neng dia mau? Ayo, jangan malu-malu, kan harus berani. Kita belajar hari ini harus percaya diri. Yuk, ke depan. Coba. Ide pokoknya ada di sebelah mana? Yang bagian mana? Kalimat pertama, yang mana? Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, terima kasih. Neng dia menjawab perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apakah betul itu ide pokoknya? Nanti kita buktikan ya. Nah, sebelum itu silahkan kalian catat hal-hal penting pada paragraf yang pertama. Ya, catat hal-hal pentingnya. Silakan. Perhatikan juga tulisannya ya, harus rapi. Kemudian tanda baca huruf kapital itu harus kalian gunakan dengan tepat. Sudah kelas 6 harus bisa menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Nah, ini yang ditulis hal-hal pentingnya saja, bukan berarti satu paragraf ini ditulis seluruhnya. Sudah? Baik. Sekarang kita buktikan apakah jawaban yang dia itu betul atau kurang tepat. Kita lihat ya. Ide pokoknya adalah perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Letaknya sesuai ya, sama dengan yang dia katakan ada di kalimat pertama.
Tetapi yang tadi yang dia sebutkan itu bukan ide pokok, melainkan kalimat utama. Bedanya apa? Kalau kalimat utama itu satu kalimat secara utuh, sedangkan ide pokok itu kita lebih peringkas lagi, kita ringkas kembali dalam satu kalimat itu intinya apa, begitu ya? Oke, coba sekarang baca paragraf yang kedua dan yang ketiga. Siapa yang mau membaca paragraf kedua? Sekarang giliran laki-laki. Tadi kan perempuan sudah. Siapa yang mau? Ya, silakan Akbar. Baca paragraf yang kedua. Perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah tunas, umbi, dan akar. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang mau membacakan paragraf yang ketiga? Mau Gio? Silakan Gio, bacakan. Sementara itu, perkembangbiakan Sementara itu, perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya Sementara itu, perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi akibat campur tangan manusia, yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan di antaranya adalah cangkok, stek, dan menyambung. Perkembangbiakan secara buatan ini dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan secara cepat dan mudah. Terima kasih. Lebih fokus lagi ya. Kenapa? Mau ke toilet? Silakan. Oke. Ini ada dua paragraf ya. Paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Seperti biasa, kita cari ide pokoknya. Siapa yang mau? Ayo. Ide pokoknya yang mana ya? Coba Cung, angkat tangannya, raise your hand. Tadi kan yang menyebutkan ide pokok perempuan, sekarang laki-laki lagi. Adik mau nyoba? Silakan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Nanti kita buktikan ya. Sekarang coba siapa yang mau menyebutkan ide pokok paragraf yang ketiga? Raise your hand please. Coba angkat tangannya. Perempuan lagi. Hani mau? Silakan. Jangan malu-malu atuh. Kalau mau angkat tangan aja ya. Perkembangbiakan secara
perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi akibat campur tangan manusia. Sebelumnya coba kalian catat juga hal-hal pentingnya di paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Silakan dicatat lagi hal-hal penting pada paragraf 2 dan paragraf 3. Ayo Rehan, catat hal-hal pentingnya. Sudah? Perhatikan juga tanda baca, kemudian huruf kapital. Seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya ya. Sudah? Belum? Ya, silakan lanjutkan. Oke, sudah? Oke, kita sekarang buktikan apakah jawaban dari Adit dan Hani sudah betul. Kita lihat ide pokok paragraf yang kedua. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Seperti tadi jahe ya, jahe ditanam. Awalnya cuma ada satu jahe, tapi lama kelamaan itu akan memperbanyak diri, ya dirinya itu jahenya itu akan lebih banyak lagi, gitu. Nah, tapi untuk mempercepat biasanya kita membantu ya, kita membantu dipaksakan, tanam lagi. Nah, untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi akibat campur tangan manusia, seperti yang akan kita lakukan hari ini ya, prakteknya contoh. Nah, kesimpulannya dari ketiga paragraf tadi, siapa yang mau? Ayo angkat tangannya. Kesimpulannya, nah kesimpulan ini diambil dari 3 ide pokok tersebut. Kalian kembangkan menjadi kalimat atau kesimpulan sesuai dengan bahasa sendiri. Ya, silakan. Cuk. Ya, boleh Aska lagi. Silakan. Kesimpulannya apa dari 3 paragraf tadi? Kita harus memperbanyak tumbuhan dan contoh perkembangbiakan secara
Ada berapa jenis vegetatif itu? 3. Berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Alami dan buatan. Oke. Kita harus melakukan perkembangbiakan. Ya, salah satunya dengan perkembangbiakan vegetatif. Ada 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Betul kan? Oke, kita lihat. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Ya, jadi kan ide pokok yang pertama itu. Ide pokok yang kedua adalah tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan ada juga vegetatif buatan. Itu adalah kesimpulannya. Jadi salah satu cara tumbuhan bisa berkembang biak itu adalah dengan cara vegetatif buatan, yaitu mencangkok. Contohnya, salah satunya adalah mencangkok. Nah, maka dari itu hari ini kita akan praktek mencangkok di lingkungan sekolah ya. Nah, ini kelompoknya. Silahkan kalian lihat mana kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 9. Lalu silahkan kalian duduk secara berkelompok. Gimana Caca? Caca. Yo. Pendengar beri waktu 1 menit untuk menemukan tempatnya, untuk tempat untuk diskusi. Silakan. Silakan, jangan lupa bawa alat tulisnya ya. Bawa alat tulisnya. Sudah? Coba mereka absen dulu. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Oke, sudah duduk berkelompok ya. Ini akan Pak Tegar berikan lembar kerja. Nanti kalian jangan lupa menuliskan nama kelompok berapa. Kemudian kalian juga jangan lupa menuliskan nama anggotanya. Tuliskan kembali. Lalu tuliskan juga hari dan tanggal hari ini. Hari apa? Senin. Tanggal. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu kalian nanti diminta lakukan sesuai ini ya, sesuai perintahnya. Yang nomor 1 apa disuruhnya. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah? Silakan tuliskan dulu identitasnya, nama kelompok serta nama anggotanya. Ingat kan siapa saja? Nih, kalau lupa Pak Tegar tayangkan kembali nama-nama kelompoknya. Nama kelompok diisi dengan tulisan kelompok 1, misalkan kelompok 2 gitu ya. Kalau sudah menuliskan identitas, kita nonton dulu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok. Ini contoh dan langkah-langkahnya. Kalian simak ya, amati dengan baik. Halo teman-teman, Tuliskan selamat hal-hal videonya. pentingnya pada Subscribe LKPD. channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang sudah Tuliskan di LKPD pertama. Cangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif.
Perkembangbiakan vegetatif juga bisa dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pengertian mencangkok dan contoh tumbuhannya. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dari bagian itulah nanti akan tumbuh akar. Setelah itu kita bisa memotong bagian ini untuk ditanam kembali. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Alat dan bahan mencangkok tanaman. Untuk mencangkok tanaman, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Kita membutuhkan pisau untuk mengupas kulit batang tanaman. Siapkan juga sabut kelapa atau plastik untuk membungkus batang dan potong. Jangan lupa untuk menyiapkan tali plastik untuk mengikatnya. Satu bahan lagi yang tidak kalah penting adalah tanah yang subur. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pertama, pilih satu pohon yang akan dicangkok. Lalu pilih satu cabang pohon yang sudah agak tua dan batangnya lurus. Kemudian buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm dan kupas kulitnya. Jangan lupa untuk hilangkan bagian kambiumnya dengan cara menarik bagian yang dirasa berlendir. Setelah itu tutup sayatan dengan tanah yang subur. Bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Ikatlah tali plastik pada kedua ujungnya. Perlukan. Alasannya satu, pisau. Kedua, plastik atau sabut kelapa. Kalian boleh pilih antara dua itu. Yang ketiga, tali. Yang keempat, tanah yang subur. Yang kelima, masih kan sudah. Yang kelima, yang paling penting apa? Ayo, apa yang paling penting? Pohonnya. Kalau pohonnya nggak ada, mau mencangkok di mana? Itu yang paling penting ya. Kita harus punya pohonnya dulu. Oke, lalu langkah-langkahnya tadi ada apa saja? Langkahnya ada apa saja? Pilih satu pohon, kemudian pilih batang yang lurus. Ya, kulit batangnya dikupas secara memutar. Itu artinya gimana? Semuanya melingkar, ya. Semuanya dikupas. Semuanya dikupas. Lalu, ya, dibersihkan dulu. Apanya tadi kata video dari video? Kambiumnya dengan cara dikerik. Terus apa lagi? Kemudian diberi tanah. Setelah diberi tanah, nah, dibungkus oleh plastik. Selanjutnya diikat. Plastiknya diikat supaya apa? Supaya tanahnya tidak berjatuhan. Nanti kalau kehujanan kan jatuh tanahnya. Selanjutnya, setelah diikat, kita harus merawatnya dengan cara disiram. Gitu ya. Oke, ini Pak Tegar ingatkan kembali, kita akan melakukan proses mencangkok kurang lebih dalam waktu 15 menit. Nanti kalian cari pohon apa yang menurut kalian bisa dicangkok berdasarkan tadi video, ya. Lalu tema produknya, kalian harus mendapatkan atau membuat hasil cangkokan yang baik, bungkusannya rapi, pohon yang dipilihnya juga tepat, dahannya yang dipilih juga tepat, gitu ya. Nah, lalu jangan lupa kalian
susun lagi langkah-langkahnya di LKPD. Harus secara berurutan. Nah, kita akan melaksanakan praktek mencangkok. Ini tahap-tahapnya kita menyiapkan alat-alat, menyiapkan bahan-bahan, dan mengolah tanah. Sudah ya? Alat-alatnya dibawa? Bahan-bahannya dibawa? Tanahnya sudah dipilih tanah yang subur? Sudah. Jadi kita langsung ke tahap yang keempat dan kelima, yaitu kita praktek mencangkok. Nah, jangan lupa silakan siapkan dulu alat-alatnya per kelompok. 3, 4. Peralatannya sudah lengkap. Kelompok 5, 6, 7, ada 8, 9. Oke, simak dulu penjelasan dari Pak Tegar. Pak Tegar ingatkan kembali, kalian mencangkok dalam waktu 15 menit. Nanti Pak Tegar akan keliling, akan mengecek ya perkembangan kalian. Sudah sejauh mana kalian melakukan praktek mencangkok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu silahkan kalian cari tumbuhan yang menurut kalian bisa dicangkok sesuai dengan tadi video pembelajaran. Ya, silahkan menyebar. Coba dahannya yang mana? Yang mau kecil yang besar? Yang kecil. Sampai enggak? Kalau tidak sampai, kalian harus siapkan kursi terlebih dahulu. Nah, yang ini yang kecil. Oke, hati-hati ya menggunakan pisaunya. Silakan. Kelompok berapa? 8. Kelompok 8. Kelompok 8 dan 5 di pohon yang sama ya. Apa yang sedang dilakukan? Langkah sulit. Ada kesulitan tidak? Batangnya terlalu kecil. Hati-hati jangan sampai batangnya terpotong ya. Kulitnya yang dikupas. Tadi katanya apa? Dikupasnya secara melingkar. Kalau kelompok 5 batangnya yang dipilih yang mana? Yang itu. Yakin bisa? Batangnya yang lurus ya. Oke, silakan. Ini kelompok berapa? Kedua dan 6. Satu pohon. Yang mana batangnya? Yang itu. Oke. Tadi di dalam video diminta untuk mengupas kulit secara memutar. Berarti lakukan memutar dulu. Kurang lebih panjangnya 10 cm. Ini memutar, yang atas itu memutar ya. Silakan lanjutkan. Ikuti sesuai langkah-langkah yang sudah kalian tulis ya. Hati-hati. Kelompok berapa? Kelompok 7. 7 dan 3. Pohon apa? Jambu. Ya. Mana batangnya? Ini sedang apa sekarang? Sedang Menerik. Ya. Menerik apanya? Mengupas kulitnya, Pak. Menerik kambium. Kalau kelompok berapa? 7. Baru mengupas. Jangan lupa secara melingkar ya. Hati-hati menggunakan pisau. Kelompok berapa ini? Kelompok 9. Oh, banyak semut ya. Dibersihkan dulu. Pisau semutnya, Pak. Coba pilih batang yang lurus, kemudian dipotong secara melingkar atau memutar ya. Biasanya nanti banyak semut.
Pohon apa ini? Pohon lengkeng. Bagus. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Hati-hati pakai pisaunya. Melingkar. Ini pegangin ya. Untuk yang bagian nulis. Ada kendala kesulitannya apa? Keras. Berarti bacanya sudah tua ya, berarti sudah bisa di siapin menggunakan pisaunya. Jangan lupa manajemen waktunya, kalian atur waktunya 15 menit harus sudah selesai membungkus. Apa pisaunya tumpul. Coba kalau tumpul kalian asam dulu cari batu. Ya, cari batu ya. Ini batunya. Kalian ini gosokkan aja. Dibersihkan kembali. Jangan kecil kalau di bawahnya supaya bersihkan. Silahkan lanjutkan. Jalan-jalan ya, silakan. Yang kecil-kecilnya aja bahan. Kendala yang dihadapinya, pisaunya tumpul, jadi susah buat motong kulit pohon jambu. Pisaunya tumpul, ada lagi? Coba kelompok lain. Ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1? Tadi kakaknya mengalami kendala, pisaunya tumpul. Kemudian langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan dalam video sudah dilakukan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Pisaunya tumpul di atas di asam. Sudah dilakukan? Sudah mengasah? Oke, menggunakan apa? Oke, bagus. Nah, jadi nanti kalian kalau mendapatkan kendala harus langsung segera menyelesaikannya, ya. Tadi pisaunya tumpul, langsung segera diasah menggunakan batu. Terus tadi ada lagi yang mengalami kendala? Apa kendalanya? Banyak semut. Berarti apa solusinya? Harus ditiup-tiup dulu ya supaya semutnya hilang, kabur gitu. Oke, karena kita sudah melaksanakan kegiatan mencangkok, silakan rapihkan kembali, kita kembali ke kelas. Plastik lalu diikat. Bagus. Kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan cukup baik ya. Walaupun tadi ada banyak kendala, tadi ada yang banyak semutnya, ada yang pisaunya tumpul, ada yang talinya kependekan, ada yang plastiknya terlalu kecil. Tapi kalian sudah bisa mengatasinya ya. Ada yang kurang tanah, tadi tanahnya ngambil dulu di kebun. Bagus ya, kalian sudah bisa memecahkan sebuah masalah. Ketika kalian menemukan masalah, kalian sudah bisa mengatasinya. Nah, sekarang silahkan ketua kelompoknya kumpulkan laporan praktek mencangkoknya.
Silakan setiap kelompok kumpulkan teks laporannya ya, yang dikumpulkan teks laporannya. Ya, silakan sama perwakilan dikumpulkan di meja Pak Tegar. Silakan. Yang teks laporan, judulnya teks laporan. Oke, ya, silakan dikumpulkan. Setelah itu Pak Tegar akan bagikan soal evaluasi. Kalau kalian tadi menyimak videonya, belajar tadi membaca teks, menganalisis ide pokok, kalian bisa menjawab soal ini. Tolong KM-nya bantu Pak Tegar untuk membagikan. Silakan. Satu orang satu lembar ya. Yang sudah mendapatkan lembar soal silakan langsung dikerjakan. Mudah ya. Kalian hanya diberi 5 soal. Silakan kerjakan satu orang satu lembar. Nah, sambil Pak Tegar berkeliling, Pak Tegar punya catatan-catatan. Siapa saja yang tadi terlibat secara aktif, tanya jawab. Kemudian ini soal lebih ya. Tadi yang tidak masuk. Ini lebihnya. Ada soal lebih, dia belum dapat. Oke, silakan kerjakan. Sisanya Pak Tegar semua ya. Ada yang belum dapat? Jangan lupa beri nama. Individu ya. Tidak bekerja sama. Tadi diskusi kelompoknya sudah. Sekarang kita kerjakan secara individu. Ya, kenapa? Ya, silakan tuliskan jawabannya di bagian bawah. Lima menit cukup kan? Cukup. Nanti setelah ini kalian lanjut. Kalian menjawab dulu. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan, yang belum silakan lanjutkan kembali pekerjaannya. Silakan kumpulkan di sini yang sudah selesai ya.
Yang sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Masih ada waktu 2 menit lagi. Yang belum selesai kerjakan dengan tenang. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan di depan ya. Ya, waktu sudah habis. Sudah selesai semuanya? Ya, oke, kalau sudah silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Silakan kalau sudah selesai boleh dikumpulkan semuanya. Ya, silakan. Dirapikan ya. Yang ini. Yang sudah silakan duduk rapih kembali. Posisi duduknya dibetulkan. Seperti apa duduk yang baik dan benar? Ada yang belum dikumpulkan? Ya, duduk kembali, duduk kembali. Duduk yang rapi, posisi duduknya harus tegak. Posisi duduknya tegak. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kalian mengumpulkan evaluasinya, Pak Tegar mau memberikan pertanyaan. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Cung, angkat tangannya, Adit. Mencangkok. Sion. Mencangkok yang lain. Kira. Mencari ide pokok. Aska. Mencari ide pokok.
Ya, belajar apa? Membuat kesimpulan. Membuat teks apa? Teks laporan. Satu lagi, belajar berbicara di depan kelas. Apa namanya? Presentasi. Bagus. Coba kalian mau nanya nih, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalian sedih atau bingung? Kenapa sedih? Kenapa bingung? Ada yang bingung? Kenapa bingung? Ada yang happy? Kita belum menjadi petani. Kalau kita menjadi petani lebih capek lagi ya. Kita hanya mencangkok satu pohon saja sudah merasa lelah. Berarti kita harus menghargai jasa para petani, jasa para tukang kebun. Coba kalau kita tidak mengembangbiakan tumbuhan sendiri, karena kita memerlukan bantuan orang lain ya. Kita tinggal beli aja. Kita pengen tomat, tinggal beli aja. Pengen buah jeruk, kita tinggal beli. Yang menanam siapa? Para petani. Maka kita harus berterima kasih. Kita harus saling menghargai. Gitu. Kita merasakan di sekarang lelahnya menjadi seorang petani itu seperti apa? Ya, tadi katanya ada yang merasa sedih, ada yang merasa senang. Mengapa bisa merasa senang? Karena kita bisa mencangkuk. Tadi apa manfaatnya kita mencangkuk itu? Memperbanyak tumbuhan supaya tidak punah, supaya suhu udaranya tidak gersang, supaya tidak gerah seperti sekarang. Kita kipas mati, sekarang mati lampu, kita merasa gerah ya. Jangan dulu masih banyak pepohonan, walaupun tanpa kipas, tanpa AC, kita tetap merasakan adem, merasa dingin, merasa segar. Tapi sekarang tumbuhan semakin berkurang, polusi udara di mana-mana. Inilah yang kita rasakan sekarang. Jadi gerah, panas ya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa ya? Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Zahra, silakan. Kesimpulannya, supaya subur, terus supaya udara bersih, supaya tidak gersang. Oke, terima kasih Kak Zahra. Nah, kita sudah mengambil banyak manfaat dari tumbuhan, ya. Kita sudah memanfaatkannya, baik itu dari udaranya. Udara yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Lalu makanan yang kita makan juga sebagian itu dari tumbuhan. Obat-obatan juga, obat-obatan tradisional itu juga dari tumbuhan. Kosmetik juga ada yang berbahan dasar tumbuhan. Maka dari itu kita sepatutnya untuk bersyukur, karena di sekitar kita masih ada tumbuhan. Ya, kita harus bersyukur. Karena itu kita coba nyanyikan lagu wajib syukur. Ada yang hafal?
enggak? Kan lagu syukur sama-sama. Oke, terima kasih. Sekarang kita sampai di akhir pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya pimpin doa. Pak Tegar akhiri. Sekarang kalian istirahat ya. Pak Tegar akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.